firman Tuhan, selamat hari Minggu, selamat datang di kebaktian Minggu Gereja Isa Al-Masih Menteng Pulo. Mari kita menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan selama minggu ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, penyertaan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah lalai dalam hidup kami Tuhan. Ya, di hari Minggu ini kami menaikkan setiap ucapan syukur kami sebagai persembahan yang kami di hadapan Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang ajaib. Apabila kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini bukan karena kehebatan kami, tetapi sepenuhnya karena kasih karunia-Mu kepada kami, yang tidak pernah habis dan selalu baru setiap hari. Bapa, kalau kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat ajaib bagi kami.
Kami mengucap syukur kalau kami adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya dibenarkan oleh Tuhan. Kami tahu kami banyak melakukan hal-hal yang jahat. Kami tahu kami melakukan banyak menyakiti hati Tuhan. Tetapi pada hari ini, kami ingin belajar lebih baik lagi. Kami ingin berubah lebih baik lagi. Kami ingin menjadi pelaku firman lebih baik lagi. Karena itu ajar kami Tuhan, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami tumbuh menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan Engkau. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman dan kami siap menjadi pelaku firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Yang namanya bangsa Israel, kita tahu adalah bangsa pilihan Allah. Tetapi saya juga ingin memberitahukan kepada saudara sekali lagi bahwa kita juga adalah bangsa pilihan Allah. Saudara dan saya adalah Israel rohani. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan kepunyaan Allah sendiri. Dan untuk itu, kita tidak dibentuk dengan mudah. Kita juga harus melalui suatu proses. Prosesnya juga tidak enak. Prosesnya kadang-kadang suka menyakitkan. Prosesnya kadang-kadang suka menjengkelkan. Tetapi itulah cara Tuhan untuk membentuk kita. Bapak Ibu Saudara, pada zaman Nabi Musa dulu, waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan dari tanah Mesir, mereka juga memiliki proses. Dan prosesnya juga tidak gampang. Tuhan membentuk mereka sedemikian rupa supaya mereka taat, mereka disiplin, mereka tangguh, dan mereka tidak cepat putus asa. Mari kita lihat sama-sama, kita pelajari bagaimana kisah mereka dalam Ulangan 12 ayat 10 sampai 28. Ini mengenai satu tempat ibadah perikopnya, tetapi kita akan mempelajari apa-apa yang harus kita lakukan supaya kita selalu berkenan di hadapan Tuhan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu Musa dengan diteruskan oleh Yosua masuk ke tanah Kanaan. Ya, saya akan bacakan Ulangan 12 ayat 10. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu membawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Ayat 12. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi di dalam tempatmu. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama dengan kamu. Hati-hati, supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya. Seperti juga daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang kau nazarkan, ataupun dari korban sukarelamu, atau persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan. Dan orang Lewi yang di dalam tempatmu haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berpikir, aku mau makan daging, karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Ayat 21. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu
seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan makan dagingnya di tempat sesuka hatimu. Tetapi engkau harus makan dagingnya, seperti memakan daging kijang atau daging rusa. Baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Janganlah engkau memakannya supaya baik keadaanmu dan anak-anakmu yang kemudian, apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nazarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus mengolah korban bakaranmu, daging dan darahnya di atas mezbah Tuhan Allahmu, dan darah korban sembelihanmu harus dicurahkan ke atas mezbah Tuhan Allahmu, tetapi dagingnya boleh kau makan. Ayat 8. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan baik keadaan anak-anakmu yang kemudian, untuk selama-lamanya apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah kondisi setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan melakukan apa yang Tuhan suruh, yaitu memusnahkan bangsa-bangsa yang menyembah berhala, yang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban bakaran kepada iblis di bukit-bukit pengorbanan. Kemudian mereka juga sudah membakar patung-patung berhala, mesbah-mesbah berhala, semuanya sudah dibakar. Sehingga Tuhan kemudian memerintahkan, apabila engkau sudah menyeberangi sungai Yordan menuju Kanaan, maka engkau harus taat melakukan hal-hal ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini? Karena luar biasa firman Tuhan, di mana Tuhan mau bangsa Israel tetap setia menjalankan kewajiban ibadah mereka. Tuhan mau bangsa Israel tetap melakukannya dengan disiplin. Makanya tidak mudah juga. Kalau kita lihat, apa yang Tuhan lakukan adalah mempersembahkan korban. Korban sembelihan, korban bakaran, ada persembahan syukur, persembahan khusus, persembahan persepuluhan, nazar, dan lain-lain sebagainya. Itu mungkin bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena manusia bisa melakukan dosa setiap kali. Maka beruntunglah saudara dan saya, kita sudah memiliki Yesus. Yesuslah yang menjadi ganti korban bakaran tersebut. Sehingga saudara dan saya tidak perlu lagi membakar korban, melainkan mempersembahkan diri kita sebagai korban yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa? Hati kita, segala perilaku kita. Mari kita sama-sama kita pelajari beberapa hal. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan korban persembahan nazar sukarela atau khusus hanya boleh dilakukan di tempat yang Tuhan tunjukkan. Nah, mereka juga harus merayakan ibadah ini bersama orang Israel yang ada, termasuk orang Lewi. Dan korban itu harus diolah dan dipersembahkan di atas mezbah. Dan dagingnya boleh dimakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini artinya harus dilakukan di tempat yang Tuhan tunjukkan. Kenapa? Karena yang pertama, tempat-tempat di bangsa Kanaan pada saat itu adalah tempat-tempat banyak yang najis. Karena itu Tuhan menyuruh mereka untuk menumpas segalanya, supaya tidak ada lagi yang namanya patung-patung, tempat yang diinjak yang merupakan tempat penyembahan berhala, tidak ada lagi. Kalau saudara ingat cerita mengenai bangsa Amalek, yang Tuhan berfirman, aku akan menghilangkan ingatan mengenai bangsa Amalek. Karena bangsa Amalek adalah bangsa yang jahat, bangsa yang kejam, bangsa yang melakukan penyembahan berhala, bangsa yang mengorbankan anak-anaknya kepada ilah mereka, sehingga semuanya ditumpas oleh Tuhan. Sampai-sampai binatang pun, karena mereka sampai melakukan hubungan seks dengan binatang, binatangnya pun disuruh tumpas oleh Tuhan. Itu sebabnya mereka tidak boleh sembarangan, harus ada di tempat yang memang telah Tuhan tentukan. Untuk apa? Untuk memberikan persembahan yang benar. Persembahan korban syukur, korban bakaran, korban sembelihan, persepuluhan, khusus, nazar, dan lain sebagainya. Itu yang harus mereka lakukan. Apabila mereka melakukan kesalahan, mereka harus bisa membayarnya dengan memberikan persembahan. Sekarang apa yang kita lakukan? Karena Yesus sudah menjadi ganti sebagai anak domba Allah yang dikorbankan. Persembahannya adalah persembahan yang benar, yaitu di dalam Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Persembahan yang sejati adalah diri kita. Karena itu tetap jaga kekudusan kita. Jangan melakukan hal-hal yang jahat. Jangan melakukan hal yang najis. Jangan melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Itu adalah persembahan tubuh kita yang merupakan persembahan yang sejati yang harus kita lakukan. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan yang ketiga, ini berbicara mengenai lingkungan. Tuhan tidak mau anak-anaknya mengalami cobaan bila berada di tempat yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita telah mendengar firman. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Yang namanya kebiasaan yang baik, Saudara, itu sudah ada sejak dulu. Ya, tidak akan merusak. Kenapa? Karena saya yakin seorang anak yang dilahirkan itu dididik oleh orang tuanya dengan kasih sayang. Itu dididik dengan baik. Kalau toh dia tidak punya orang tua, orang yang mendidiknya pun mendidiknya dengan baik. Kakak juga memberikan sesuatu yang baik bagi anaknya. Saudaranya yang lebih tua pasti akan memberikan sesuatu yang baik bagi saudaranya. Nggak ada yang namanya memberikan yang jahat, nggak ada. Kemudian anak itu disekolahkan. Di sekolah, guru pasti juga akan mengajarkan sesuatu yang baik. Semua kebiasaan itu akan berjalan dengan baik. Yang merusak adalah pergaulan. Jadi Bapak Ibu Saudara ketahui, jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita atau diri kita dalam pergaulan yang buruk. Setitik pun. Kenapa? Karena Alkitab sudah berkata sejak ribuan tahun yang lalu, membuat kebiasaan yang baik itu hancur karena pergaulan yang buruk. Anak-anak Tuhan tidak akan mengenal hal yang demikian. Anak-anak Tuhan selalu berusaha untuk memiliki pergaulan yang baik, agar kebiasaan yang baik itu tidak akan hancur karena pergaulan yang buruk. Dan yang kedua, dalam beberapa situasi seperti menyembelih dan makan daging, mereka bangsa Israel pada saat itu tidak harus melakukannya di tempat ibadah. Nah, memang Tuhan menginginkan mereka untuk melakukannya di tempat yang Tuhan tunjukkan. Tetapi ada satu kondisi apabila mereka berada di tempat yang jauh dari yang telah Tuhan berikan, maka Tuhan mengizinkan supaya mereka bisa melakukan ibadah mereka di tempat di mana mereka berada, sehingga tidak harus berjalan jauh dari tempat tersebut. Tentu ini merupakan suatu kondisi berbeda dengan apabila tempatnya tidak terlalu jauh, maka itu jelas berbeda. Tetapi kalau jauh, Tuhan memberikan kemurahan. Nah, ini adalah satu kondisi di mana Tuhan memberikan kemudahan bagi mereka. Hal ini berbicara mengenai dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan, Tuhan memberikan jalan. Mungkin kita akan berkata, aduh Pak, saya ditempatkan, dimutasikan loh sama tempat pekerjaan saya dimutasikan loh dari tempat pelayanan saya yang sekarang. Mungkin saudara sudah mengalami comfort zone. Mungkin saudara sudah mengalami kenyamanan di tempat Bapak Ibu Saudara yang ada sekarang. Tetapi kemudian dihadapkan pada satu pilihan untuk pergi ke tempat lain. Saya mau kasih tahu, jalan Tuhan tidak akan terduga. Tetapi yang namanya jalan Tuhan itu adalah kebaikan bagi kita semua. Dan Tuhan membuka jalan bagi siapapun. Tuhan membuka jalan bagi mereka yang mau menggarap ladangnya. Tuhan membuka jalan bagi mereka yang mau menggarap kebun anggurnya. Tuhan membuka jalan bagi mereka yang ingin menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu kita ingat firman Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan, kita harus bisa menjadi berkat. Dan dimanapun Tuhan tempatkan, Ia akan selalu memberkati kita. Dan yang kedua, artinya dalam situasi mereka tidak harus melakukan di tempat ibadah, Tuhan memberikan kita gereja, ya, menjadikan kita gereja. Ingat, Tuhan berkata kepada Rasul Petrus, engkau adalah batu karang. Di atasnya aku akan membangun jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah batu karang tersebut, adalah gereja tersebut. Tidak ada alam maut yang akan menguasai. Kita adalah gereja. Untuk itu kita sama-sama bersatu di dalam suatu wadah yang disebut dengan organisasi gereja. Tetapi kondisinya saat ini, kondisinya sedang dalam pandemi. Kondisinya sedang ada COVID-19 yang harus kita hindari dan kita harus melakukan protokol kesehatan dengan baik. Karena itu, arti dari firman Tuhan, Tuhan memberikan kita gereja, organisasi gereja. Tetapi bila tidak memungkinkan, kita bisa beribadah di mana saja.
Pada saat ini kita bisa beribadah, mungkin tahun depan lagi kita masih bisa beribadah, tahun depannya lagi kita masih bisa beribadah. Dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, mau ada pandemi atau tidak, kita harus tetap setia beribadah. Nggak bisa datang ke gereja, no problem, kita bisa beribadah di rumah, ya. Kemudian yang ketiga, mereka tidak perlu mengadakan pemisahan antara orang najis dan orang tahir. Semua umat tanpa perbedaan dapat merayakan persekutuan di tempat masing-masing. Ya, ayat 15 sampai 22 dikatakan demikian, bahwa orang najis dan orang tahir boleh ikut sama-sama beribadah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang namanya orang najis itu seperti apa? Saya kasih dua contoh. Yang pertama, apabila seorang wanita sedang datang bulan haid, itu bisa dinamakan najis. Bukan artinya berdosa, bukan. Tetapi memang pada saat itu sedang najis. Menurut peraturan hukum Taurat, dia harus diasingkan terlebih dahulu. Setelah selesai baru bisa kembali beribadah. Tetapi dalam hal ini, Tuhan memberikan tempat untuk beribadah bagi yang najis maupun tidak. Juga yang namanya orang sakit kusta, itu juga dibilang najis. Mereka harus dipisahkan dulu. Selain penyakit menular, mereka juga memang adalah najis menurut hukum Taurat, sehingga harus dipisahkan dulu. Begitu mereka sudah sembuh, kembali beribadah. Tetapi dalam hal ini, Tuhan mau semuanya, tidak dibeda-bedakan. Artinya, bila engkau mau beribadah, bila engkau mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan beda-bedakan. Aduh Pak, saya gerejanya gereja kecil, nggak bisa. Nggak ada hubungannya dengan perintah Tuhan, dan nggak ada hubungannya dengan tujuan Tuhan untuk membentuk kita menjadi pelayan Tuhan yang baik, melayani Dia sesuai dengan kemauannya Dia. Nggak. Jangan melayani Tuhan dengan sesuai dengan kemauan kita. Karena ada banyak pelayan Tuhan mau melayani Tuhan, tetapi bukan sesuai dengan kemauan Tuhan, melainkan kemauan dirinya. Beda. Saudara harus berbeda. Kita melayani Tuhan sesuai dengan kemauan yang dilayani. Kalau Tuhan menginginkan kita untuk melayani Dia dengan sungguh-sungguh, dalam bidang apapun, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Dan dalam hal ini kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Mungkin ada orang yang ekonominya lemah, ekonominya menengah, ekonominya tinggi, sehingga kita bisa membedakan. No. Tidak ada yang berbeda di hadapan Tuhan. Engkau kaya, engkau miskin, engkau ekonomi menengah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Semuanya mengalami proses. Karena itu tetap setia untuk melayani Tuhan dalam segala kondisi, bersama-sama dengan jemaat tempat kita melayani. Nah, kemudian apa artinya tidak perlu mengadakan pemisahan antara orang najis dan orang tahir? Yang ketiga, bersatunya gereja. Kita baca sama-sama Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Perhatikan. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak mengadakan pemisahan antara orang najis dan orang tahir, artinya gereja harus bersatu. Bagaimana caranya membentuk partai politik begitu untuk bersatu? Kemudian kita membela agama begitu? Tidak. Yang namanya bersatu adalah apa? Sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak mencari kepentingannya sendiri atau pujian yang sia-sia. Jangan melayani Tuhan karena kita mau dipuji. Enggak ada gunanya. Karena yang kita layani adalah Tuhan yang memberikan pujian kepada kita dengan caranya sendiri. Jangan tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Gereja harus bersatu, sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingannya sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan bersama. Itulah gereja.
Orang Kristen harus bersatu. Gereja harus bersatu. Bukan dalam arti yang lain, tetapi dalam arti kasih, penuh pengorbanan, dan tanggung jawab. Sudah dalam akhir zaman kita sekarang, dan Tuhan Yesus sudah mau datang. Kita harus memiliki iman. Karena jangan sampai dia bertanya, engkau ada iman atau enggak pada saat ia datang. Tidak, kita harus memiliki iman. Dan iman itu ada dalam hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tinggal kita perlu membakarnya, supaya kita memilikinya dengan sesuatu yang kuat dalam diri kita. Untuk kita lakukan bagi siapapun. Kita harus bisa menjadi berkat bagi siapapun. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, pelajaran yang keempat, Israel diingatkan untuk tidak lalai memperhatikan dan mencukupi kebutuhan orang Lewi yang melayani Tuhan di tempat mereka. Nah, ya kan? Ayat 19 tadi dikatakan Israel harus memperhatikan orang Lewi. Nah, orang Lewi, Bapak Ibu Saudara, itu adalah salah satu dari 12 suku Israel. Nah, mereka ini dipilih khusus untuk melayani Tuhan. Puji-pujian, penyembahan di bait Tuhan, kemah suci bangsa Israel itu dilakukan oleh orang Lewi. Ya, makanya pemimpin puji-pujian dan mereka yang terlibat dalam puji-pujian disebut juga Lewi. Dan orang Lewi ini mereka tidak mendapatkan bagian pusaka warisan dari tanah pada saat bangsa Israel masuk dalam tanah Kanaan. Mereka dibagi-bagi semuanya, orang Lewi tidak, tetapi mereka mendapatkan bagian mereka yang disumbangkan oleh masing-masing suku tersebut. Dan dalam hal ini orang Lewi di dalam satu keluarga pada saat melakukan ibadah, di antara orang-orang Israel kemudian ada orang Lewi, dia juga harus dilibatkan. Jadi misalnya dalam satu keluarga, keluarga itu bukan orang Lewi, tetapi ada orang Lewi di situ yang numpang atau bersama-sama dengan mereka, harus dianggap sebagai keluarga dan mereka harus melayani bersama-sama dengan orang Lewi tersebut. Dan artinya, kenapa Israel diingatkan untuk tidak lalai memperhatikan? Itu adalah untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Supaya kita juga tidak lalai. Anak-anak Tuhan harus memperhatikan kehidupan hamba-hamba Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, apabila engkau melihat hamba Tuhan, bantu apa yang bisa engkau bantu. Karena hamba-hamba Tuhan yang melayani itu mereka bekerja buat Tuhan. Doakan, berikan motivasi, dan bantu. Jangan sampai kita ada yang melihat hamba Tuhan terbengkalai, kemudian kita biarkan. Tidak. Hamba-hamba Tuhan itulah abdi Allah. Mereka adalah orang-orang Lewi yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk melayani di bait suci Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memiliki kewajiban untuk membantu mereka dalam kondisi apapun. Ya. Dan kemudian ayat yang terakhir akan saya bacakan, Ulangan 12 ayat 30-31. Maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah pada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti ini terhadap Tuhan, Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Inilah kekejian bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan di Kanaan. Mereka sampai tega-teganya mempersembahkan anak-anak mereka dibakar hidup-hidup untuk dipersembahkan kepada iblis. Ini yang Tuhan tidak mau. Sama sekali pergaulan mereka itu masuk ke bangsa Israel. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kalau engkau telah mengetahui tempat-tempat mana yang Tuhan benci, tempat-tempat mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan sekali-kali mendatanginya. Engkau akan mendatangkan jerat dan cobaan bagi dirimu sendiri. Ya, kita tahu kelemahan kita seperti apa. Kita tahu titik lemah kita seperti apa. Kemudian kita tetap maksain diri untuk datang ke sana. Hancurlah kita bisa-bisa. Karena apa? Karena kita sendiri yang mendatangkan cobaan itu. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan bagi kita. Dia hanya menguji, ya, tetapi bukan cobaan. Kalau Tuhan mau coba-coba dengan kita, habis kita. Karena itu jangan sampai kita kemudian dalam kondisi yang lemah, karena kita manusia biasa, kemudian kita datangi tempat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kemudian kita jatuh dalam dosa, dan kemudian kita bilang, Tuhan, ini cobaan dari Engkau. Bukan. Itu adalah cobaan dari dirimu sendiri.
Engkau yang tidak bisa diatur, dan engkau yang sudah mengerti firman, tetapi tidak mau melakukannya dengan benar, bahkan menganggap enteng, itu adalah teguran yang keras. Segeralah bertobat. Jauhi tempat-tempat seperti itu. Jangan lagi bergaul dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Doakan mereka. Masalah penginjilan, Tuhan akan membuka jalan bagimu untuk siapa yang engkau injili. Asal engkau memiliki motivasi yang kuat, engkau memiliki keinginan untuk menginjil, engkau memiliki keinginan untuk bersaksi, engkau memiliki keinginan untuk memberitakan kehebatan Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Asal kita mau dan kita siap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bangsa Israel yang juga termasuk kita harus melakukan hal-hal yang di atas. Maka ayat 28, Ulangan 12 ayat 28, itu akan berlaku dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu. Ya, Ulangan 12 ayat 28. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Apa yang tadi kita pelajari, kita lakukan dengan baik dan benar di hadapan Allah kita. Maka dikatakan apa? Supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Ya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi adalah kita melakukan ibadah di tempat yang memang Tuhan kehendaki. Artinya kita harus nurut dan taat kepada Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, ikut. Di situ ada jalan, di situ ada berkat, dan kita bisa menjadi berkat. Persembahan yang benar apa? Diri kita, hati kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Allah. Dan kemudian kita juga harus mengetahui lingkungan itu adalah faktor yang sangat menentukan kemajuan iman kita. Tuhan tidak mau anak-anaknya mengalami pencobaan bila berada di tempat yang tidak baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Dan yang kedua, dalam berbagai situasi seperti menyembelih dan makan daging, orang Israel tidak harus melakukan tempat ibadah. Ini artinya Tuhan memang memberikan kita gereja. Tetapi ingat, dalam kondisi pandemi, dalam kondisi apapun yang tidak memungkinkan, kita tidak boleh lalai melakukan tugas ibadah kita dimanapun kita berada. Nggak bisa datang ke gedung gereja, fine, lakukan di rumah ibadah. Kemudian yang ketiga, tidak perlu mengadakan pemisahan antara orang najis dan orang tahir. Ya, melayani Tuhan tidak usah pilih-pilih. Semua sama di mata Tuhan. Dan nggak usah minder melayani gereja kecil, melayani gereja sedang, melayani gereja besar. Tuhan nggak pikirkan itu. Tuhan ingin engkau melayani. Dan kemudian engkau beribadah dalam gereja yang bersatu. Apa itu gereja bersatu? Sehati, sepikir, sejiwa. Tidak mementingkan diri sendiri. Rela berkorban dan menjalankan tanggung jawab. Dan yang terakhir, anak-anak Tuhan harus memperhatikan kehidupan hamba-hamba Tuhan yang melayani di altarnya yang kudus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita tetap setia dan maju di dalam Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan, Bapa, terima kasih. Sehingga kami bisa mengetahui apa-apa yang Tuhan inginkan, supaya perbuatan kami berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman. Ajar kami untuk menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kami dan dalam lingkungan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Biarlah kami maju terus bersama gereja kami Salmasi Menteng Pulo. Dan biarlah kami bisa maju terus bersama dengan keluarga kami. Dan Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Dan biarlah kami bisa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.